Sobat BRI, selamat datang dalam acara podcast Bangga Buatan Indonesia Sumatera Barat. Luar biasa sekali ya. Senang sekali saya Bagus Alma akan menemani Sobat BRI di podcast Bangga Buatan Indonesia Sumatera Barat ini, yang tentunya punya tema ada UMKM bangkit, ekonomi tumbuh, maju berkah bersama UMKM Sumatera Barat. Tepuk tangan dulu dong boleh? Wow, ada ribuan suara di studio ini ya. Tapi by the way, Sobat BRI, tentunya kalau kita bicara mengenai Bangga Buatan Indonesia, tentunya ini merupakan sebuah gerakan dari pemerintah yang bertujuan untuk mendukung dan juga mempromosikan produk lokal Indonesia untuk membangun semangat mencintai, mengapresiasi dan juga mengembangkan produk dalam negeri khususnya sektor UMKM. Dan dalam hal ini, Bank BRI mewakili Otoritas Jasa Keuangan sebagai top brands ditunjuk untuk melaksanakan kegiatan ini pada tahun 2022 dengan tema UMKM Bangkit. Cayo. Dan tentang kalau kita bicara mengenai ekonomi tumbuh maju berkah bersama UMKM Sumatera Barat, tentunya kegiatan ini juga menjadi salah satu alternatif penggerak ekonomi khususnya di sektor UMKM, sehingga harapannya produk-produk lokal Indonesia terutama Sumatera Barat menjadi lebih populer dan juga diminati oleh masyarakat. Dan sebagai bagian dari rangkaian program untuk mempromosikan berbagai keunggulan Sumatera Barat ini, podcast ini hadir untuk Sobat BRI semua dengan berbagai pembahasan yang sangat menarik dan juga inspiratif pastinya ya. Dan tentunya saya tidak sendiri di studio ini, sudah ada bintang tamu kita. Kita langsung sapa saja siapakah bintang tamu kita di podcast episode kedua kali ini. Yang pertama, ada Bapak Ahmad Wiratno selaku Departemen Head Retail, Payment dan Card RO Padang. Selamat siang Pak. Halo, apa kabar? Selamat siang. Alhamdulillah sehat. Sehat ya Pak ya. Semangat ya Pak. Semangat dong. Dan gak hanya kita dua pria-pria tampan saja yang ada di sini, di sebelahnya Pak Ahmad Wiratno juga sudah ada Uni cantik kita. Beliau adalah influencer sekaligus brand ambassador berbagai brand. Langsung kita sapa. Uni, selamat siang, apa kabar? Halo, selamat siang, baik Kak Bagus. Aduh, luar biasa cantik. Aduh. Luar biasa loh, cantik sekali. Banget ya. Oke, baik, di episode 2 kali ini tentunya kita punya tema Brimo dukung UMKM Sumbar Go Digital. Dan bicara mengenai digitalisasi di BRI pasti sudah sangat familiar ya yang namanya aplikasi Brimo, yang dimana saat ini memiliki fitur yang memudahkan pelaku UMKM untuk melakukan transaksi dalam negeri bahkan sampai luar negeri loh. Yang pastinya pengiriman ini bisa dilakukan untuk supplier dan juga rekan bisnis pastinya ya. Dan selain itu juga dengan adanya sistem report transaksi keuangan yang mudah digunakan oleh UMKM, tentunya ini juga lebih mempermudah untuk menyusun pembukuan, dan ini juga merupakan salah satu langkah yang perlu dilakukan oleh pelaku UMKM untuk dapat go digital secara finansial, sehingga memudahkan pelaku UMKM menyusun keuangan dan melihat keuntungan dari hasil usaha. Dan tentunya untuk lebih detailnya langsung kita ngobrol di podcast edisi kedua ini atau episode kedua ini. Oke, are you ready Pak Wira dan juga Uni? Oke, kalau kita bicara mengenai Brimo dukung UMKM Sumbar Go Digital ya Pak ya, tentunya di BRI ini, sebelum kita bahas tentang Brimo itu sendiri, di BRI ini tentunya sudah kita kenal sekali yang namanya program penyuluh digital atau program BRI penyuluh digital. Mungkin Pak Wira bisa dijelaskan lebih detail lagi sebenarnya pembahasan tentang BRI penyuluh digital itu apa sih Pak gitu. Oke, terima kasih Bagus. Jadi penyuluh digital, gerakan program penyuluh digital ini sebenarnya di BRI merupakan sebuah gerakan bagi semua insan brilian BRI untuk mendukung proses digitalisasi itu sendiri, transformasi ke digital itu. Nah, di sini kita memberikan edukasi baik kepada nasabah maupun calon nasabah. Ya, dengan beberapa tujuan kita coba menargetkan pembukaan rekening secara digital, ada digital saving BRI, nasabah tanpa perlu harus datang ke kantor, mereka bisa buka tabungan. Terus juga untuk memperbanyak transaksi, kita siapkan super app yang tadi Bagus sampaikan, itu bisa melayani semua kebutuhan nasabah kita, dan termasuk edukasi dalam hal mitigasi risiko maupun bertransaksi secara aman di dunia digital ini. Oke, luar biasa sekali. Emang BRI sekarang emang begitu sangat ini ya Pak ya, menjunjung tinggi digitalisasi ya Pak. Betul. Dan juga untuk lebih mempermudah semua transaksi dari para nasabahnya, termasuk pelaku UMKM itu sendiri ya Pak ya. Nah, bicara mengenai jangkauan remote area dari nasabah UMKM BRI Regional Office Padang khususnya Pak, sejauh ini seperti apa sih Pak kalau Bagus boleh tahu? Oke,
Yang pasti UMKM di Sumatera Barat itu hampir tersebar merata, dan itu pun kita support dengan sebaran unit kerja BRI yang juga tersebar di berbagai daerah di Sumatera Barat dengan 14 kantor cabang, 8 kantor cabang pembantu, dan hampir 157 BRI unit itu siap mendukung semua aktivitas perbankan yang diperlukan UMKM Sumatera Barat. Oke, jadi sudah disediakan juga tidak hanya digitalisasi tapi juga kantor-kantor kita sudah sebanyak banget ya Pak ya. Betul. Mempermudah juga mungkin, termasuk juga agen briling dan lain sebagainya ya Pak ya. Oke, nah kita boleh sapa dulu Uni. Jangan kita anggurin dong cewek cantik sebelumnya Pak Wira ya. Oke, ini aku mau tanya nih sama Uni selaku influencer ya. Yang sudah mungkin warawiri juga mempromosikan banyak sekali UMKM Sumatera Barat. Nah, kalau dari sudut pandang seorang Uni ini, kalau berbicara mengenai jangkauan remote area nasabah UMKM BRI, ini kan luar biasa banget ya Uni ya. Nah, sebagai seorang pelaku usaha dan juga sebagai seorang influencer, bagaimana tanggapan Uni II itu terhadap remote area yang begitu luar biasa bagi UMKM Sumatera Barat? Oke, betul sekali ya, karena remote area kerja BRI ini udah sampai ke pelosok ya, sudah sampai ke daerah-daerah terkecil. Ini akan sangat membantu sekali untuk UMKM yang mau go digital, Kak Bagus. Oke, jadi sangat mempermudah juga tentunya Iya, ya. benar. Oke, nah kalau menurut Uni ini, zaman 2022 ini sebenarnya tren usaha dan juga produk apa sih yang banyak diminati oleh masyarakat gitu, yang benar-benar bisa bikin cuan lebih cepat gitu? Ya, oke, ini kita lihat dari yang di dekat kita aja ya, terutama di Sumatera Barat ya. Belakangan ini yang paling banyak dan sering menjadi ide untuk usaha anak-anak muda itu kalau kita lihat itu seperti usaha kopi ya, kopi kekinian ataupun kreasi teh kekinian gitu. Dimana kalau misalnya kita lihat apalagi di Kota Padang ya utama ya, orang-orang itu sangat butuh sekali yang namanya space sosial yang relate sekali sama lifestyle dan gaya hidup orang-orang di Kota Padang ini. Aduh, luar biasa. Kalau menurut Pak Wira gimana Pak Wira? Apa sih Pak tren usaha yang lagi happening gitu Pak sekarang Pak? Iya, benar yang disampaikan Mbak I tadi. Di satu sisi ketika pandemi ada yang bertumbangan UMKM kita, ada yang nggak bisa lanjut usahanya, tapi di satu sisi ada yang melihat potensi dengan kondisi mereka malah bangkit. Nah, secara keseluruhan kita memang melihat tren pertumbuhan di kuliner ya, itu luar biasa di masa pandemi, malah itu menjadi bisnis yang ternyata menjanjikan dan malah menjamur ya. Betul. Satu sisi juga kita lihat dengan peralihan ke pola digital, ternyata ada usaha-usaha lain yang juga malah bangkit di masa pandemi ini seperti ekspedisi dan lain-lain. Itu malah karena ketakutan orang untuk keluar, ternyata satu sisi dimanfaatkan, mereka siap untuk turun melayani masyarakat gitu. Oke, luar biasa. Nah, ini dari segi pandangnya atau sudut pandangnya Pak Wira dan juga Uni ini, menurut Pak Wira dan juga Uni, barang atau produk apa aja sih yang banyak dibutuhkan oleh masyarakat saat ini dan gimana perkembangannya gitu? Uni atau Pak Wira dulu siapa nih? Boleh? Oke, ladies first boleh. Dulu ya Pak ya. Oke, pada dasarnya ya kita sebagai manusia pastinya memiliki kebutuhan fisiologis ya yang berkesinambungan dengan kehidupan kita ke depan. Itu seperti makanan, minuman, tempat tinggal dan pakaian juga. Jadi kalau misalnya menurut saya nih, mau sampai zaman kapanpun kita meneruskan usaha makanan atau minuman itu akan selalu dibutuhkan oleh masyarakat. Jadi sekarang ini adalah bagaimana caranya kita atau bagaimana sih kreativitas pelaku usaha itu untuk membuat produk makanan atau minuman kelihatan lebih menarik. Dan ini akan akan selalu menjadi kebutuhan bagi masyarakat pastinya. Begitu juga dengan fashion ya, lebih kurang hampir sama, mengikuti tren dan zamannya juga. Oke, kalau di Pak Wira gimana Pak Wira? Ya seperti yang saya sampaikan tadi, mungkin ada tambahan juga dari sisi bisnis kuliner yang sangat menjamur ya di masa pandemi. Nah, satu sisi di bisnis jasa pengantaran barang juga malah geliatnya tambah sukses di era pandemi. Nah, ini selain itu juga ada usaha-usaha di UMKM yang bergerak di bidang produk kesehatan juga mereka mengambil keuntungan dengan kondisi yang ada ini. Jadi ya semua ada peluang ya ketika kita bisa memanfaatkan kondisi yang ada dan didukung dengan perubahan, kita mengikuti perubahan itu ya
semua jalan terbuka. Betul. Jadi semua yang terjadi saat sekarang itu ada hikmahnya tentunya Ada ya Pak ya. hikmahnya, Mungkin ada yang sedih tapi ada yang happy juga dengan kondisi seperti sekarang ya. Apalagi mungkin beberapa bisnis usaha UMKM seperti sudah Pak Wira dan juga Uni sebutin tadi, betul sekali ada bisnis pengiriman barang, terus juga kuliner, online shop ya Pak ya. Itu kayaknya luar biasa banget perkembangannya saat sekarang ini, dan tentunya apalagi kalau di package dengan sangat menarik ya Pak. Oke, ini ke Pak Wira dulu nih Pak Wira. Kalau kita bisa bicara mengenai menjamurnya usaha UMKM ya Pak ya, yang begitu banyak banget saat sekarang ini, pasti semakin banyak juga pengguna berbagai macam produk dari BRI. Nah, mungkin Pak Wira boleh diinfokan kepada Sobat BRI, apa aja sih fitur-fitur yang ditawarkan untuk bisa mempermudah transaksi pelaku UMKM itu sendiri? Oke Mas Bagus. Jadi di era pandemi, terus BRI sebagai salah satu bank BUMN dengan aset terbesar, ya terus bertransformasi ya, berinovasi, dan salah satu produk andalan BRI kita mengeluarkan Brimo. Nah, dengan aplikasi Brimo yang bisa kita bilang super app ini, semua kebutuhan nasabah bisa dilakukan melalui genggaman gitu. Nah, ini bisa dilakukan untuk bertransaksi, pembelian, terus top up e-wallet maupun top up Brizi, dan pembayaran yang lainnya. Nah, sampai ini juga bisa kita lakukan untuk mendukung UMKM yang ada, di mana dengan aplikasi Brimo ini semua transaksi mereka tercatat dan bisa mereka akses untuk 1 tahun terakhir. Jadi nggak perlu datang ke kantor, mereka bisa standby di rumah, produktivitas mereka tetap terjaga. Malah saya rasa produktivitas mereka akan lebih meningkat ya, karena nggak perlu butuh waktu perjalanan, nggak perlu buang-buang waktu, ada risiko di perjalanan gitu. Aduh, luar biasa. Tepuk tangan dong untuk Brimonya BRI, keren. Aku mau nanya dulu untuk Sobat BRI, sudah pada download belum aplikasi Brimonya BRI? Nah, itu harus download udah, aktivasi udah belum? Nah, itu. Jangan lupa juga dimanfaatkan karena semua fiturnya luar biasa ya Pak. Apalagi yang terbaru sekarang ya Pak Wira ya, itu aku juga baru tahu juga. Ada fitur terbaru yaitu bisa transaksi juga kirim uang ke luar negeri dan dengan menggunakan kurs asing. Nah, wow, keren nggak tuh? Betul. Bener nggak sih Pak? Benar Mas Agus. Jadi nasabah kita yang memerlukan transaksi transfer ke luar negeri tinggal buka Brimo, pilih menu transfer internasional, terus tinggal pilih negara tujuan, mereka bisa menuliskan nominal yang akan dikirim dan rekening tujuan, tinggal deh muncul ini kurs ini asingnya. Tinggal melakukan transaksi. Jadi nggak perlu repot-repot seperti yang saya sampaikan tadi, harus keluar rumah ataupun harus meninggalkan pekerjaan ya. BRI siap mendukung dengan Brimonya. Luar biasa sekali, tepuk tangan dong untuk Brimonya BRI. Keren banget ya. Oke, Pak, pastinya kalau kecanggihan Brimo udahlah. Kalau kita ngomong soal kecanggihan Brimonya BRI, udahlah nggak perlu diraguin lagi. Udah nomor 1 lah kalau aku boleh bilang ya, Pak ya. Karena kalau boleh dibanding sama yang lain, Brimo ini keren banget loh. Udahlah gampang, tampilan juga kece banget ya Pak ya. Bener. Terus juga fitur-fiturnya juga sangat mudah dan juga sangat bisa memobilisasi semua kebutuhan transaksi finansialnya kita gitu. Nah, tapi tentunya para nasabah dan juga pelaku UMKM tentunya pengen ada dong kayak sweetener gitu ya Pak ya. Atau mungkin semacam program-program atau mungkin kegiatan-kegiatan regional office-nya BRI Padang ini untuk bisa mendukung digitalisasi UMKM ini seperti apa sih Pak? Atau sudah dipersiapkan nggak sih Pak kita? BRI sangat siap untuk mendukung pelaku UMKM dengan berbagai kegiatan, dengan berbagai media ya. Salah satunya kita ada Pasar ID. Di sini berupa web yang dapat membantu UMKM dalam pemasaran produk-produk mereka. Ada lagi Strawberry Kasir. Di sini berupa platform yang bisa membantu UMKM dalam melakukan pengelolaan keuangan. Di sini juga BRI juga siap dengan Desa Brilian. Ini merupakan desa binaan BRI. Kita coba memberdayakan mereka sehingga terjadi peningkatan dari sisi kualitas, baik dari sisi SDM maupun bisnis yang bisa kita create di desa binaan ini. Terus BRI juga membentuk klaster usaha. Ini merupakan beberapa kelompok usaha sejenis. Nah, ini kita lakukan pembinaan yang benar-benar kita support dari berbagai sisi gitu.
Oke, luar biasa ya. Jadi nggak perlu khawatir ya Pak ya bagi pelaku UMKM karena Region Office Padang khususnya sudah mempersiapkan beberapa program-program yang mudah-mudahan ini juga bisa mendukung untuk kelancaran bisnis dari pelaku UMKM itu sendiri ya Pak ya. Betul Mas. Oke, ini kita ke KI dulu atau Uni dulu ya. Nah, ini sebagai seorang influencer nih ya KI ya. Tentunya pasti punya strategi apa nih yang mungkin bisa di-share untuk pelaku UMKM ya. Agar mungkin dagangannya, jualannya itu bisa dilihat, tampil menarik, dan juga akhirnya ujung-ujungnya bisa meningkatkan penjualan dan juga cuan pastinya. Strategi apa seperti apa nih dari Uni? Yang paling banyak ya dan bermanfaat ya pastinya strategi promosi melalui media sosial dengan memanfaatkan seperti influencer atau YouTubers yang punya pengikut banyak ya, yang followersnya banyak. Nambah rezeki juga untuk Anda ya Mbak? Masuk ya. Masuk. Pastinya dengan influencer atau YouTubers tersebut menggunakan produk atau memakan produk tersebut ibaratnya ya, pastinya pengikutnya juga akan tertarik gitu pastinya. Tapi tips dari saya itu jangan sampai salah memilih influencer atau YouTubers juga karena banyak banget sekarang ya yang influencer atau YouTubers yang pengikutnya nggak reals ya. Gitu? Jadi nanti nggak bakal ada efek ya. Iya ada. Banyak. Bagus sendiri ya. Banyak ya. Mulai ini mancing ya. Iya, sehingga kalau misalnya nih pilih influencer yang followersnya atau pengikutnya nggak real nih, misalnya kayak beli nih, jadi kan strategi promosinya nggak menguntungkan, jadinya nggak ada efek apa-apa ya jatuhnya. Mubazir ya. Gitu. Bener. Terus juga mungkin dilihat juga kali ya, mungkin influencernya pasarnya kemana nih? Iya, karena influencer itu kan masing-masing punya bidangnya juga. Marketnya gitu. ya, betul. Oke, aduh, pengalaman banget nih Bu. Oke, ini menurut Uni dan juga Pak Wira nih, kalau kita bicara mengenai UMKM, khususnya Sumatera Barat dulu ya Pak ya, kan sekarang udah mulai banyak tempat, banyak yang mewadahi, salah satunya dengan promo-promo dan juga program-program dari BRI sendiri. Ada peluang nggak sih Pak UMKM Sumatera Barat ini bisa go internasional? Bahkan bisa dikenal sampai ke penjuru dunia manapun gitu Pak. Secara peluang dan potensi pasti ada ya. Pasti sangat terbuka luas karena dengan keunggulan UMKM kita yang ada, dengan backgroundnya berdasarkan skill dari UMKM sendiri, terus didukung dengan secara organisasi mereka lebih fleksibel, bisa berkreasi untuk pengembangan produk dalam waktu cepat. Nah itu sangat mendukung mereka untuk berkreasi dalam menghasilkan produk-produk yang sangat bersaing sebenarnya. Gitu. Jadi sangat mungkin sekali Bang. Sangat memungkinkan sekali, apalagi didukung dengan proses digitalisasi yang BRI secara ini siap untuk mendukung teman-teman UMKM. Setuju sekali. Kalau itu dari sudut pandang pihak perbankan, BRI ya. Kalau dari seorang influencer seperti Uni ini. Ya sebenarnya hampir sama ya sama Pak Wira. Jadi kalau menurut saya nih UMKM kita itu sangat berpeluang besar untuk berpartisipasi di pasar internasional ya. Apalagi kita di negara yang kaya akan sumber daya gitu. Jadi kita bisa mempersiapkan produk-produk yang mungkin akan diminati nanti di pasar global gitu pastinya. Oke, apalagi dengan banyak juga sosial media zaman sekarang ya. Oke, luar biasa kali ini. Dari Uni dulu nih, sebagai seorang influencer juga mungkin sebagai seorang penikmat dari barang-barang UMKM yang ada di Sumatera Barat khususnya. Sebenarnya sih Uni, program atau promo seperti apa sih? Ini dari sudut pandang kita nih, yang pembeli nih, yang rasa-rasanya itu dibutuhkan, terus juga banyak peminatnya, terus engage-nya bagus nantinya, dan mungkin apalagi kalau kita relate dengan kehidupan digitalisasi saat sekarang ini, sebenarnya seperti apa sih promo-promo yang harus ada gitu loh nih? Tentunya ya ini kita libatkan diri kita sebagai pembeli ya. Kita sebagai pembeli pastinya akan tertarik sekali dengan kata-kata diskon dan free ya pastinya. Promo 12. Di hari-hari tertentu gitu ya. Pastinya kita sangat tertarik dengan kata-kata diskon atau free. Nah mungkin kalau misalnya kita kaitkan ini, misalnya nih pelaku usaha mau bikin promo, misalnya membeli berapa barang itu bakalan dapat diskon dengan menggunakan pembayaran kris gitu, bisa ya. Atau bundling, sistem bundling itu dengan satu produk lainnya. Di sini maksudnya tuh selain kita meningkatkan penjualan, ini juga akan secara tidak langsung mempromosikan produk lainnya kita juga gitu dengan bundling. Hidup promo jadi ya. Hidup promo ya. Mohon pelaku UMKM dengarkan isi hati kami ya.
Tapi udah banyak banget sih sekarang Uni Banyak ya. banget sih, ya. Apalagi di platform digital ya, diskon benar. ini, diskon toko. Aduh ketahuan nih. Suka masuk keranjang. Suka check out ya. Oke, Pak Wira, ini pertanyaan berikutnya cukup detail ya Pak ya. Tapi Iya. sebelum aku nanya ya Pak ya tentang pertanyaan aku yang berikut ini, bagus mau tanya dulu nih Pak. Masing-masing BUMN itu kan sekarang udah punya yang namanya rumah BUMN ya Pak ya. Iya. Dan tentunya pasti nggak semua orang tahu rumah BUMN itu sebenarnya seperti apa sih gitu ya Pak ya. Terus juga fungsinya apa gitu. Mungkin Pak Wira sebelum aku tanyakan pertanyaan berikut ini, Pak Wira boleh dijelasin dulu nggak Pak kepada Sobat BRI, rumah BUMN-nya khususnya BRI Iya. Aero Padang itu apa sih sebenarnya Pak? Dan Oke. juga apa ininya aktivitasnya apa, terus juga manfaatnya apa gitu loh Pak. Oke, secara kehadiran rumah BUMN BRI itu untuk wilayah Sumatera Barat kita punya di Padang Panjang dan Bukit Tinggi. Oke. Nah, secara fungsinya rumah BUMN ini kita berdayakan untuk memberikan pelatihan maupun pembinaan-pembinaan termasuk kepada juga UMKM. Nah, ini sebagai bentuk wujud dukungan real dari BRI sebagai bank BUMN. Nah, kita hadirkan rumah-rumah BUMN ini gitu. Nah, kalau kita bicara mengenai kalau kita hubungkan ya Pak ya dengan Ya. UMKM itu sendiri, tentunya pasti erat kaitannya karena juga tentunya ini merupakan salah satu wadah yang menjadi rumah bagi UMKM dalam berkembang dan juga bertumbuh ya Pak ya, yaitu rumah BUMN itu sendiri. Nah, yang pastinya rumah BUMN ini juga merupakan program yang merupakan inisiatif dari Kementerian BUMN dan juga BUMN untuk memperdayakan UMKM itu sendiri. Jadi kalau kita lihat ya Pak ya, kalau aku boleh tanya juga kepada Pak Wira, dalam hal digitalisasi dalam sektor UMKM ini sendiri gencar sekali dilakukan dan juga bagaimana peran dari rumah BUMN itu sendiri khususnya untuk BRI Aero Padang dalam digitalisasi anggotanya gitu Pak. Oke, tadi salah satu yang saya sampaikan juga di depan sebelumnya bahwa peran utamanya adalah memberikan pelatihan-pelatihan kepada setiap UMKM, terus kepada pembinaan juga. Nah, ini secara rutin akan kita jalankan. Nah, ini tentu seperti yang Mas Bagus sampaikan tadi bahwa ini salah satu tujuannya agar UMKM kita ini dapat bersaing secara produk, secara pemasarannya. Nah, di lapangan. Nah, ini kita berikan di saat pelatihan maupun pembinaan tersebut. Oke, jadi bisa dibilang rumah BUMN ini sangat besar manfaatnya untuk bisa mengupgrade lah istilahnya gitu ya Pak ya, bagi anggota-anggota dari pelaku UMKM itu sendiri. Oke, baik, ini untuk Pak Wira dan juga Uni ini. Apa sih Pak kendala yang mungkin dihadapi oleh UMKM untuk go digital menurut pendapatnya Pak Wira dan juga Uni ini? Kendala seperti apa sih Pak? Oke. Ya pasti kendala perubahan ya. Orang pasti sesuatu yang baru itu pasti akan butuh penyesuaian. Pasti akan butuh waktu dalam masa transisi tersebut. Nah, untuk UMKM sendiri keterbatasan SDM dalam literasi digitalnya itu menjadi salah satu kendala, sehingga ada keterbatasan mereka dalam memanfaatkan media-media digital untuk mendukung proses bisnis mereka. Mungkin itu sebagai salah satu ininya. Nah, mereka juga bisa butuh penyesuaian dalam menentukan platform yang cocok nih. Seperti yang disampaikan Mbak I tadi, salah pilih influencer, ternyata influencer bodong. Iya benar. Lagi zaman bodong-bodong sekarang Pak. Gitu. Jadi sama halnya kayak gitu. Oke, kalau dari Uni gimana nih? Iya benar sih yang dibilang sama Pak Wira tadi. Jadi yang paling sering dan banyak saya lihat sih emang keterbatasan pada pemahaman oleh pelaku usaha terhadap digital ya. Kebanyakan mereka minim di modal dan untuk memanfaatkan pemasarannya itu sendiri. Oke, aduh luar biasa ya. Nah, Pak Wira dan juga mungkin Uni, tentunya kita berharap ya Pak Wira dan juga Uni ya, semoga BRI bisa terus ya yang namanya membantu berbagai kendala yang dihadapi oleh UMKM sehingga UMKM bisa terus bertumbuh, berkembang, gak hanya soal go digital aja, tapi juga bisa di berbagai promo yang dimiliki BRI bisa mendukung juga ya Pak ya. Salah satunya adalah acara keren tahunan BRI yaitu Brilliantpreneur. Wow, pasti udah pada
familiar Betul. sama yang namanya acara Brilliantpreneur itu sendiri. Nah, terkait hal tersebut, sudah berapa sih Pak jumlah UMKM calon peserta Brilliantpreneur 2022 dari BRI Regional Office Padang ini Pak Wira? Oke, Mas Bagus. Jadi program ini merupakan sebagai satu bentuk komitmen BRI ya dalam sebagai agent of development. Nah, untuk tahun ini kita sudah menerima pendaftaran hampir 100 UMKM yang akan terlibat dalam kegiatan ini. Mudah-mudahan ini bisa berjalan lancar dan sukses dan juga memberi manfaat buat UMKM kita di Sumatera Barat. Luar biasa, mudah-mudahan bisa dibilang ini wadah lagi ya Pak ya, betul. yang diberikan BRI untuk bisa mendukung UMKM. dan juga UMKM semakin lebih berkembang, lebih banyak lagi penjualannya lebih oke lagi, terus juga lebih dikenal lagi oleh banyak orang ya Pak. Betul sekali. Oke, baik. Ini Unii ini aku pengen tahu dari segi pandang atau sudut pandang Unii. Sejauh ini apakah Unii pernah melakukan kolaborasi belum dengan UMKM? Udah sering pasti ya? Sering banget pasti ya? Udah lumayan sering ya saya kolaborasi sama UMKM lokal ya, terutama ya. Apalagi pada saat masa pandemi ya, banyak banget UMKM yang membutuhkan jasa mungkin seperti yang saya bantu mereka gitu dengan memberikan free pet ya. Jadi kita nggak pungut biaya sama sekali. Sosial ya. Ya, jadi tujuannya sih sebenarnya untuk saling menguntungkan, kita dapat take and give ya betul, gitu ya. Betul. Oke, aduh gitu luar biasa loh. Ibadah betul. Aku paket Ramadan ada. Pahe. Oke, ini juga untuk Unii, juga Pak Wira juga mungkin ya. Apa sih Pak tips dari Pak Wira dan juga Unii bagi UMKM untuk bisa memasarkan produknya dalam platform digital? Oke, yang pertama pasti ya kata kuncinya harus berani ya, harus berani untuk memulai keluar dari zona nyaman UMKM kita selama ini. Kalau selama ini bertransaksi dengan pola konvensional, harus berani untuk mulai masuk dengan transaksi digital ini. Jadi ya salah satunya BRI siap mendukung untuk proses transaksi tadi dengan Brimo, dengan hampir 100 fitur siap mendukung UMKM di Sumatera Barat untuk melakukan usahanya ke depan. Waduh, biar lebih keren juga ya Pak. Iya. Tadi Unii gimana nih tipsnya nih? Tipsnya sih yang paling penting itu kuncinya di branding sih sebenarnya ya. Jadi di mana di sini pelaku usaha digerakkan untuk aktif ya. Bagaimana mereka untuk mempromosikan kembali itu produk-produk mereka. Mungkin bisa jadi dengan cara membuat konten atau gambar yang menarik dan mudah dipahami oleh masyarakat dan mudah diterima oleh masyarakat. Dan yang paling penting itu satu lagi adalah jangan takut untuk bersaing. Aduh, betul sekali ya. Harus bisa ya, karena UMKM Sumatera Barat keren banget loh. Itu juga lebih bervariasi juga kan. Oke, nah ini untuk Unii dan juga mungkin Pak Wira juga. Ini pertanyaan terakhir dari aku ya, sebelum kita berpisah dengan Sobat BRI di episode kedua ini. Apakah komitmen Unii sebagai seorang influencer Sumatera Barat dan juga komitmennya Pak Wira nih dari Bank Rakyat Indonesia Regional Office Padang untuk memajukan UMKM Sumatera Barat? Unii dulu boleh? Oke. Jadi saya sendiri dan mungkin teman-teman influencer yang lainnya pastinya sangat mendukung untuk pertumbuhan UMKM kita ya, apalagi bisa masuk sampai ke pasar global. Pastinya kita sebagai yang ikut serta ya untuk membantu membesarkan nama-nama brand tersebut juga ikut bangga pastinya. Aduh, betul sekali. Dari Pak Wira gimana Pak? Oke, dari saya singkat aja. Komitmen BRI untuk selalu mendukung UMKM khususnya di Sumatera Barat. Ya kita hadir dengan penyuluh digital dan kita juga hadir dengan Brimo untuk mensupport semua transaksi UMKM. Jadi para pelaku UMKM Sumatera Barat nggak ada salahnya segera download Brimo. Oke, catat download Brimo sekarang juga Sobat BRI. Unii sudah download Brimo? Sudah dong. Sudah dipakai aktif? Sudah. Keren. Oke Pak Wira, thank you banget ya Pak Wira ya. Unii juga thank you banget ya. Sama-sama. Sudah hadir di podcast episode 2 kali ini. Dan yang pastinya demikianlah seluruh rangkaian podcast episode 2 yang membahas tentang bagaimana peran BRI melalui Brimo dalam mendukung UMKM Sumatera Barat serta berbagai tips dan juga trik juga yang terkait terhadap UMKM itu sendiri yang harus sudah go digital agar bisa go global dan dikenal lebih luas lagi. Oke, sekali lagi terima kasih untuk Pak Wira dan juga Unii telah hadir di podcast episode kedua kali ini. Terima kasih juga untuk seluruh pihak yang telah bekerja begitu luar biasa dan saatnya
kita dukung UMKM Sumatera Barat ya agar lebih maju lagi, lebih dikenal luas lagi, dan juga tentunya terima kasih untuk semua pihak yang telah mendukung rangkaian acara Bangga Buatan Indonesia Sumatera Barat. Jangan lupa untuk terus dukung UMKM Sumatera Barat dengan cara membeli serta mempergunakan produk-produknya. Dan saatnya saya Bagus Alma pamit. Insya Allah kita ketemu lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.